Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan singkat terkait dengan pengertian ruang lingkup dan juga perbatasan wilayah negara. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, terlebih khusus mata kuliah hukum internasional. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas bagaimana terkait dengan pengertian dari wilayah negara. Nah, dalam ensiklopedia umum yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri dari tanah, air, dan juga udara. Pada dasarnya semua sungai dan juga danau di bagian wilayah tanahnya termasuk juga wilayah negara. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan juga udara. Nah, pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan juga laut, teritorial, beserta dasar laut dan juga tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk juga seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan beberapa definisi tadi dapat disimpulkan bahwa wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup, dan juga sumber kehidupan dari warga negara yang meliputi daratan, lautan, ruang udara, di mana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. Kalau tadi kita sudah bahas bersama terkait dengan wilayah negara, untuk yang berikutnya ini yaitu terkait dengan ruang lingkup wilayah negara. Seperti disimpulkan Yazidi Hambali, jelasnya prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah atau teritori dari suatu negara itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu wilayah daratan atau land territory, ada wilayah perairan atau water territory, dan juga wilayah udara atau air territory. Nah, ada juga seorang ahli yaitu Iwayan Partiana menyatakan bahwa bagian-bagian wilayah negara itu meliputi yang pertama ada wilayah daratan ya, termasuk tanah yang ada di dalam wilayah daratan tersebut. Yang kedua ada wilayah perairan, yang ketiga ada wilayah dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, dan yang terakhir adalah wilayah ruang udara. Jadi tadi ada yang pertama wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, dan yang terakhir adalah wilayah ruang udara. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan perbatasan wilayah negara. Nah, Bapak Ibu, batas merupakan pemisah unit regional atau secara geografi yang tentunya dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, dan termasuk potensi yang ada di perut bumi. Dalam bahasa Inggris, perbatasan sering dikenal atau disebut dengan kata border dan boundary atau frontier. Nah, perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner belaka ya di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam kaitannya dengan kajian terhadap batas wilayah negara, tidak dapat lepas dari aspek pengaruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negara terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan. Nah, Martinez tahun 1994 melakukan klasifikasi ya kawasan perbatasan ini menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada alienated borderland, yang kedua ada consistent borderline, yang ketiga ada interdependent borderland, dan yang terakhir ada integrated borderland.
Nah, batas wilayah suatu negara menurut hukum internasional itu sendiri dapat ditentukan melalui yang pertama perjanjian dengan negara perbatasan, keadaan alam, dan juga daerah atau wilayah adalah tempat berlakunya susunan kekuasaan negara, di mana batas-batas daerah negara ini ditentukan dengan perjanjian. Nah, perjanjian dengan negara-negara tetangganya, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Nah, itu terkait dengan perbatasan wilayah negara. Baik Bapak Ibu, demikian video singkat yang dapat saya buat dan juga saya menyampaikan materi terkait dengan pengertian, ruang lingkup, dan juga perbatasan wilayah negara yang sudah saya sampaikan secara singkat pada saat ini. Untuk mengakhiri video saya pada saat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua ya yang sudah lulus dari sekolah menengah atas, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan studinya, ataupun juga Bapak Ibu semua yang sudah lama lulus dari SMA namun belum tahu nih untuk melanjutkan studi di mana, mari Jo masuk di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitas sudah sangat terpercaya, dosen-dosennya yang ada di dalam juga sudah sangat kredibel, mata kuliah dan juga fakultas yang ada tersedia banyak sehingga mahasiswa dapat memilih mereka ingin masuk ke fakultas mana, program studi mana. Dan juga tentunya meskipun sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, untuk pembelajaran tatap mukanya belum berlangsung, namun pembelajarannya tetap berlangsung secara baik dengan online. Untuk itu semua hal terkait dengan proses belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu mari Jo, torang masuk di UNPI, torang daftarkan diri, torang apply di UNPI, tentunya untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Jeffert Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.